Halo, selamat datang lagi di kelas menulis artikel, esai, dan opini. Kita bahas sekarang tentang menulis opini di media massa. Kata Miguel de Cervantes, "The pen is the tongue of the mind." Pena itu adalah lidahnya pikiran. Nah, teman-teman pasti kenal beberapa wajah di sini. Ada Pak Faisal Basri, ada Pak Soekarno, ada Bung Karno, ada Tan Malaka, ada Bung Hatta. Menulis adalah bagian dari hidup mereka dan seharusnya menulis juga menjadi bagian dari hidup kita. Ya, dari pemikiran bisa berbuah buku. Nah, ekonom koran, ada ekonom jurnal. Kalau jurnal itu dia nulis untuk jurnal, kalau koran, ekonom koran nulis untuk koran, ya. Mengapa penulis? Verba volant scripta manen, words fly, writing remains. Jadi umur tulisan itu melebihi umur penggoresnya. Tulisan tidak sekedar rangkaian kata, tetapi buah dari proses berpikir. Terlebih lagi bagi seorang akademisi atau intelektual, berpikir menuangkan pemikiran dalam tulisan adalah esensi utama dari profesi yang digeluti dan bahkan merupakan salah satu bukti eksistensi diri. Banyak tokoh-tokoh besar dikenang karena tulisannya, seperti Bukhari Muslim, Imam Ghazali, Cak Nun, Pramudia Anantatur, Bung Hatta, Bung Karno, ya, Syahrir, dan yang lain. Nah, mengapa menulis? Aku berpikir maka aku ada, kata Descartes filsuf Prancis. Jadi manusia berpikir, kemudian dari pikirannya itu lahirlah karya, bisa berbentuk tulisan, seni, teknologi dan lain-lain. Dan itu merupakan eksistensi dari manusia. Mulai menulis, bagian pembaca menulis, semua penulis pasti membaca. Menulis adalah lanjutan dari membaca dan mendengar. Kalau membaca itu bisa membaca tulisan, bisa membaca fenomena, tekstual dan kontekstual. Luangkan waktu untuk menulis minimal 15 menit sehari dan jadikan kebiasaan. 15 menit aja loh dari 24 jam. Kemudian bawa bloknot kecil yang bisa untuk mencatat ide-ide yang terlintas di benak kita. Nah, tips menulis, tulislah hal yang kamu tahu, kemudian berbagi pengalaman, menceritakan atau menulis pengalaman orang lain. Diam, perhatikan, dengarkan. Kemudian akap dengan berita. Jangan sungkan untuk minta bantuan Mbah Google. Keep your hand moving. Gerakkan terus tanganmu. Jangan mencoret dan jangan mengedit waktu menulis. Jadi, kalau nulis itu dari awal sampai akhir jadi first draft. Nanti setelah itu baru kita edit. Kalau belum ada draftnya yang kita mau edit nggak ada, ya. Terus jangan khawatir soal ejaan, tanda baca, dan bahasa. Kita bisa perbaiki setelahnya. Opini itu apa? Opini merupakan salah satu bentuk tulisan non-fiksi, tetapi pendapat pribadi atau pemikiran penulis lebih diutamakan, meski tetap boleh mencantumkan data atau fakta sebagai bahan tulisan. Data atau fakta yang dijadikan bahan tulisan akan dibantah dengan data atau fakta tandingan yang dimiliki atau difikirkan oleh penulis. Kemudian, dengan adanya analisis serta data atau fakta tandingan tersebut, pembaca diharapkan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Gaya penulisan ada narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Narasi itu dia expand what happened, menerangkan apa yang terjadi. Contoh, tulisan tentang krisis 2008. Kemudian gaya penulisan eksposisi, dia mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, mengevaluasi sebuah persoalan. Misalnya, tulisan tentang liberal vs non-liberal. Gaya penulisan deskripsi, mengembalikan gambaran tentang objek, ada data, kemudian dia memberikan argumentasi dan solusi. Contohnya, investment climate Indonesia. Kayak penulisan argumentasi, dia ada proof atau bukti atas sesuatu yang kita yakini. Contohnya UMKM sebagai bumper perekonomian Indonesia. Cukup jelas ya. Jadi 4 gaya penulisan ini berbeda-beda dan kita bisa eksplor semuanya. Teman-teman harus berlatih untuk menulis dengan gaya-gaya yang berbeda. Nah, kita bikin outline atau kerangka, dia berisi permasalahan ide utama, kemudian ada data dan fakta, kemudian gagasan penulis, problem solving atas sebuah masalah. Dengan outline kerangka karya yang seperti ini, kita akan lebih mudah menulis dan mengembangkan tulisan. Nah, tahapan penulisan, kita menentukan tema, kemudian membuat sketsa artikel atau poin-poin artikel yang kita mau kembangkan, mengembangkan sketsa, membaca ulang dan mengkoreksi tulisan, kemudian mengirim ke media massa.
Struktur tulisan ada judul, lead, kepala tulisan, body atau inti dan tubuh artikel, kemudian ada penutup. Nah, nanti yang ini kita mungkin lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke.